Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idrus Alislami, SPD MPD, merupakan guru sejarah di SMK Negeri 1 Pindrang. Adapun video pembelajaran saya terkait dengan konferensi meja bundar atau biasa disingkat dengan KMB. Tujuan pembelajaran dalam video ini agar peserta didik dapat mengetahui bagaimana latar belakang dimulainya konferensi meja bundar dan bagaimana hasil akhir dari perundingan konferensi meja bundar. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh terkait dengan konferensi meja bundar atau KMB, kita perlu mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya konferensi meja bundar. Ya, bisa kita lihat slide di samping ini. Nah, kita lihat bahwa latar belakang terjadinya konferensi meja bundar itu diawali dengan kegagalan Indonesia mendapatkan kemerdekaan melalui jalur perang atau jalur konflik, sehingga Belanda mendapatkan kecaman dari dunia internasional, sehingga Belanda dan Indonesia mengadakan perjanjian diplomasi atau perjanjian untuk mengatasi masalah konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, adapun beberapa perjanjian atau jalur diplomasi yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda, ada 4 perjanjian. Yang pertama, perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Royan, dan yang terakhir, konferensi meja bundar yang kali ini kita bahas. Konferensi meja bundar, atau biasa disingkat dengan KMB, dilaksanakan di Kota Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Adapun delegasi dari konferensi meja bundar, yang pertama Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid II, delegasi UNCI adalah Sirtli dari Australia. Adapun permasalahan yang dibahas pada konferensi meja bundar atau KMB, yang pertama adalah masalah Irian Barat, kemudian yang kedua hutan yang ditanggung oleh Indonesia, kemudian yang ketiga istilah penyerahan atau pengakuan kedaulatan. Nah, adapun tokoh yang menandatangani konferensi meja bundar adalah Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari Indonesia, Ratu Juliana sebagai perwakilan dari Ratu Belanda, Willem Drees sebagai Perdana Menteri Belanda, AMJA Sessen sebagai Perdana Menteri Seberang Lautan Belanda. Adapun hasil dari konferensi meja bundar, yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka yang berdaulat. Kedua, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 September 1949. Tiga, masalah Irian Barat dengan kerajaan Belanda akan diselesaikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 4. Antara RIS dengan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. 5. Tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia dan untuk KNI AIL akan digabungkan ke dalam Angkatan Perang RIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. 7. RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1942. Jadi, itulah tadi video pembelajaran saya terkait dengan konferensi meja bundar atau KMB. Jadi, saya harapkan bahwa apa yang dikatakan oleh Soekarno benar, bahwa jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena orang yang lupa sejarah akan buta akan masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari terus bergerak wujudkan merdeka belajar.